Undian babak 16 besar UEFA Champions League telah digelar di markas UEFA pada Jumat, 27 Februari 2026 malam, menghadirkan sejumlah laga besar yang langsung menyita perhatian. Salah satu duel yang paling menyedot sorotan adalah pertemuan antara Real Madrid dan Manchester City. Rivalitas modern yang syarat gengsi ini kembali tersaji, memperpanjang kisah dua kekuatan Eropa yang dalam beberapa musim terakhir kerap saling menjegal di fase krusial. Layaknya dua kutub yang terus dipertemukan takdir, Real Madrid dan Manchester City kembali bersua dengan sejarah pertemuan yang dipenuhi drama, pembalasan, serta ambisi untuk membuktikan siapa yang paling superior di panggung terbesar antar klub Eropa. Leg pertama akan digelar di Santiago Bernabeu pada 12 Maret, sebelum gantian bertarung di Etihad Stadium 6 hari berselang. Dua stadion megah ini akan menjadi saksi babak baru dari perseteruan yang tak pernah kehilangan tensi. NetGoal Plus kali ini akan mengulas kekuatan kedua tim, sejarah pertemuan yang membentuk rivalitas ini, hingga faktor kunci yang bisa menentukan siapa yang melangkah ke perempat final. Simak kisahnya sampai tuntas. Kegagalan Real Madrid lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions UEFA 2025-2026 menjadi bukti bahwa format baru kompetisi ini tak selalu bersahabat, bahkan bagi sang raja Eropa. Klub berjuluk Los Blancos itu gagal melangkah langsung ke fase gugur karena finish di luar 8 besar klasemen akhir fase Liga, sebuah posisi yang memaksa mereka menempuh jalur tambahan yang lebih berisiko. Dalam tabel akhir Liga Champions 2025-2026, Real Madrid harus puas berada di peringkat ke-9, tepat satu strip di bawah zona 8 besar yang memberikan tiket otomatis ke babak 16 besar. Posisi tersebut mereka tempati setelah menelan kekalahan 2-4 dari wakil Portugal Benfica pada laga terakhir fase Liga. Hasil itu membuat El Real tergeser dari posisi aman dan harus menerima kenyataan pahit turun ke jalur playoff. Namun Real Madrid tetaplah Real Madrid. Meski harus bersusah payah melewati jalur playoff yang kembali mempertemukan mereka dengan tim yang memaksa mereka turun ke jalur tersebut, skuad asuhan Alvaro Arbeloa sukses membalaskan dendamnya. Dalam dua leg yang penuh tensi, mereka mengunci kemenangan agregat 3-1 dan memastikan langkah ke babak 16 besar tetap terjaga, menjaga tradisi panjang mereka di kompetisi ini. Di sisi lain, sang lawan yang akan mereka hadapi berhasil mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar pada partai terakhir fase Liga. Kemenangan 2-0 atas Galatasaray SK membuka pintu kelolosan bagi Manchester City. Pasukan Pep Guardiola menutup fase Liga di peringkat ke-8 dengan 16 poin, unggul 1 angka dari Real Madrid yang kalah dan terlempar ke posisi 9. Manchester City pun melaju langsung ke babak 16 besar, sementara Galatasaray yang finish di peringkat ke-20 harus melanjutkan perjuangan melalui jalur playoff. Hasil undian yang bagi sebagian penikmat sepak bola mulai terasa, membawa ke titik kejenuhan kembali mempertemukan Real Madrid dan Manchester City untuk 5 musim beruntun di fase gugur Liga Champions UEFA. Kedua kesebelasan akan menjalani duel ke-16 dan ke-17 sepanjang sejarah pertemuan mereka di kompetisi ini. Data Opta mencatat bahwa Madrid dan City sudah bentrok 15 kali sebelumnya di Liga Champions dengan hasil yang benar-benar seimbang. Masing-masing mencatat 5 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Ketatnya rivalitas itu juga tercermin dari produktivitas gol. Manchester City telah mencetak 26 gol ke gawang Real Madrid, unggul tipis 1 gol saja dari Los Blancos yang mengoleksi 25 gol dalam total pertemuan mereka. Bahkan pada fase Liga Oktober lalu, kedua tim sudah lebih dulu saling berhadapan. Saat itu City keluar sebagai pemenang setelah menundukkan Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu. Meski demikian, Real Madrid tercatat sudah 3 kali menyingkirkan Manchester City di fase gugur. Yang terbaru terjadi pada perempat final Liga Champions 2023-24, ketika Madrid memastikan kelolosan lewat adu penalti setelah agregat imbang 4-4 hingga waktu tambahan pada leg kedua. Namun pada pertemuan kali ini, Madrid menghadapi situasi yang bisa disebut sebagai kiamat kecil di dalam skuadnya. Maret 2026 menjadi bulan yang penuh tantangan bagi Los Blancos di seluruh kompetisi yang mereka ikuti. Mereka harus memastikan tiket menuju 8 besar saat menjamu Manchester City pada leg pertama pertengahan Maret, lalu menjalani leg kedua 5 hari setelahnya. Di sela-sela dua laga krusial itu, Madrid lebih dulu harus meladeni Elche di Santiago Bernabeu sebelum pada akhir Maret menghadapi rival sekota Atletico Madrid yang datang sebagai tamu di stadion yang sama. Jadwal padat ini memaksa pelatih Alvaro Arbeloa dan manajemen untuk mempertimbangkan komposisi pemain secara matang di setiap pertandingan. Situasi semakin rumit karena hingga 6 pemain tengah menjalani perawatan dan pemulihan medis akibat cedera, yakni Raul Asensio, Jude Bellingham, Dani Ceballos,
Eder Militao, Kylian Mbappe, dan Dean Huijsen. Menghadapi Manchester City di Liga Champions dalam kondisi seperti ini jelas menjadi tantangan serius. Arbeloa pun menegaskan bahwa laga tersebut akan menyita perhatian besar, syarat drama balas dendam, mengingat pada musim sebelumnya Manchester City harus tersingkir oleh skuad Los Blancos di fase gugur. Situasi yang tidak sepenuhnya stabil di ruang ganti membuat atmosfer jelang laga melawan Manchester City terasa berbeda bagi Real Madrid. Dalam beberapa laporan media Spanyol seperti Marca dan AS, tekanan terhadap pelatih dan manajemen meningkat menyusul inkonsistensi performa serta polemik kebugaran pemain inti dalam periode krusial musim ini. Kondisi seperti ini biasanya berdampak langsung pada kesiapan mental tim ketika menghadapi laga besar di panggung Liga Champions UEFA. Sebaliknya, Manchester City datang dengan fondasi yang lebih stabil secara struktural. Berdasarkan data performa musim ini di Premier League dan Eropa, pasukan Pep Guardiola menunjukkan konsistensi dalam penguasaan bola, expected goals, serta efisiensi konversi peluang. 3 indikator yang secara statistik sering menjadi penentu di fase gugur Liga Champions menurut analisis Opta dan Stats Perform. Stabilitas taktik dan kedalaman skuad memberi City fleksibilitas untuk mengontrol tempo, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Faktor lain yang membuat City lebih diunggulkan adalah tren performa tandang mereka di kompetisi Eropa dalam 3 musim terakhir. Berdasarkan catatan resmi UEFA, City memiliki rasio kemenangan tandang yang tinggi di fase knockout sejak 2022, termasuk kemenangan penting di stadion-stadion besar Eropa. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa tekanan atmosfer bukan lagi hambatan signifikan bagi mereka, bahkan ketika bermain di tempat sekelas Santiago Bernabeu. Dengan kombinasi kondisi internal Madrid yang belum sepenuhnya ideal dan konsistensi struktural Manchester City, banyak analis Eropa menilai tim Inggris tersebut memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengendalikan jalannya duel. Ini bukan sekadar asumsi naratif, melainkan refleksi dari stabilitas performa, kesiapan taktik, dan momentum kompetitif yang lebih terjaga menjelang pertandingan paling menentukan musim ini. Meski Real Madrid sedang menghadapi banyak tantangan internal dan daftar cedera yang panjang, aspek psikologis tetap menjadi faktor yang sulit diabaikan menjelang duel melawan Manchester City. Sejarah panjang di kompetisi Eropa telah membentuk karakter Madrid sebagai tim yang tak mudah menyerah, terutama di kompetisi yang mereka dominasi secara historis. 15 gelar juara Liga Champions menjadi bukti nyata dari tradisi dan mentalitas never give up klub ini. Bahkan dalam situasi fisik yang tidak ideal, Madrid seringkali menunjukkan sikap mental yang membuat mereka tetap berbahaya di fase krusial turnamen. Mentalitas ini bukan sekadar slogan. Statistik sejarah menunjukkan bahwa Real Madrid seringkali tampil lebih keras ketika dipaksa menghadapi tekanan besar di panggung Liga Champions. Dalam data pertemuan head-to-head dengan Manchester City di fase gugur, misalnya, Madrid mampu bangkit meskipun kondisi tidak ideal. Terlihat dari comeback mereka di perempat final Liga Champions 2023-24 yang berakhir imbang agregat dan ditentukan lewat adu penalti. Momen-momen seperti ini mencerminkan bahwa faktor psikologis, seperti pengalaman dan insting bertahan di laga besar, masih menjadi senjata yang kerap sulit diprediksi secara angka. Di lain sisi, Manchester City tentu bukan klub yang takut pada sejarah atau tekanan. Mereka justru telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi laga besar dalam berbagai keadaan. Di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, City sudah membangun budaya konsistensi di level tinggi, baik dalam kompetisi domestik maupun Eropa. Ini tercermin dari catatan performa mereka yang stabil dan dominan di fase gugur Liga Champions dalam beberapa musim terakhir, termasuk kemenangan mereka di Santiago Bernabeu pada pertemuan fase Liga musim ini. Namun begitu, faktor psikologis tak melulu tentang siapa yang lebih superior, ini juga tentang kesiapan mental menghadapi krisis. Real Madrid sudah berulang kali menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit ketika berada di posisi sulit, terutama di kompetisi yang menjadi rumah mereka sendiri. Di sisi lain, City yang berpengalaman juga memiliki mental menghadapi tekanan besar, meski momen seperti ini tetap menjadi ujian terbesar mereka. Duel psikologis inilah yang membuat pertemuan kedua tim lebih dari sekadar adu taktik. Ini adalah ujian karakter, pengalaman, dan ketangguhan mental di panggung Eropa.